Waktu itu pernah juara satu tau nggak? Juara satu lomba model itu pialanya besar tau gak? Aku dari takutnya ketahuan abahku gitu kan. Itu piala aku buang ke kali tau gak? Hello, welcome to the very first program of Enco Media. Satu program podcast yang bisa kamu simak lewat digital platform YouTube dan juga Spotify. Judul acaranya adalah Inside the Cover. Kenapa namanya gitu? Karena di acara ini kita bakalan lebih tahu apa sih profesi yang selama ini mungkin kita cuma lihat dari luarnya saja, dan kita akan mengenal lebih dalam profesi tersebut, apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki profesi itu. So don't judge before you see inside the cover. Sebelum dikenalin dia udah langsung mengeluarkan bunyi-bunyian karena sebetulnya dia sudah membuka cover itu. Ini halaman pertamanya, bahwa kalau kita lihat dia ini biasanya selalu cool gitu kan, kayak pendiam, tampan. Ternyata dia membuka acara ini dengan sangat seru. Jadi harus seru. Kalau aku harus seru. Oke, karena kamu narasumber pertama, so ini adalah sebuah kehormatan bagiku mewawancarai Hussein Abdul Aziz. Dia adalah professional model. Enggak lah, belum profesional, masih banyak. Masih jangan banyak belajar sih aku. Oh, tapi kan kamu dibayar kan jadi model. Jadi bayar lah, ngapain jadi model gak dibayar? Berarti Mending di professional. rumah aja. Nah, professional models. Dan prestasinya dia itu gila banget. Tahun 2018 dia adalah Face of Asia. Itu apa sih, ajang apa? Itu ajang kayak antar negara sih buat fashion show gitu. Acara model gitu di Korea. Wow. Terus kayak ada audisinya dulu di Indonesia apa Jadi itu gimana? acara Face Off tuh jadi diawali sama audisi buat Jakarta Fashion Week tuh. Oh, oke. Terus? Habis itu di Jakarta Fashion Week nextnya kita di audisi lagi buat Face Off. Jadi kayak itu by JFB ya tuh, Face Off Jakarta Fashion Week. Oke, jadi kamu tampil di Jakarta Fashion Week juga. Terus habis itu dipilih lah dari audition itu ke Korea. Waktu itu seru dong. Upah Hussein. Seru banget. Berapa lama waktu itu di sana? Sekitar 2 minggu sih. Aslinya 2 minggu, tapi gara-gara mungkin visa kita nggak bisa berangkat, mundur 4 hari gitu. Oh, oke, jadi berkurang dari agenda yang seharusnya. Oke teman-teman, kita mau ngebahas tentang model. Ini seru banget. Yang di rumah cewek-cewek pasti seneng banget dong. Hari ini kusuguhkan wajah tampan di layar handphone. Dan aku tuh sering banget kerja bareng sama Hussein. Biasanya aku nge-MC ya di acara fashion show gitu. Dan aku ngelihat dia di panggung, ngelihat dia geradakan di belakang panggung, ganti baju rame-rame kayak gitu. Terus di tahun 2020 aku juga sempat kerja sama Hussein. Dia sebagai model video klipku untuk BNI waktu itu ya. Dan dia gak kelihatan mukanya. Aku gugup sekali aku ya. Cuma tangan atau belakang badan gitu. Iya bener, jadi kalau teman-teman lihat video klip di rumah yang official dari BNI itu modelnya Hussein, tapi gak boleh kelihatan mukanya, cuma kelihatan sensor tangannya. Ya, model dewasa soalnya. Kalau kelihatan tangannya, kakinya gitu. Sen, oke, pertanyaanku adalah kamu itu sebenarnya model apa? Model foto, model iklan, apa model catwalk? Itu awalnya sih aku kan dari model catwalk ya. Awalnya dari model catwalk, abis itu terus kita nggak bisa, kalau di kerjaan kita tuh harus lebih, maksudnya kayak nggak bisa stuck di catwalk terus gitu loh. Jadi kita kayak ambil foto, abis itu baru-baru ini 3 tahun lalu baru ambil casting buat iklan-iklan gitu. Asik. Kamu masih sering lihat dia di commercial break? Nggak ada, masih jarang aku. Oh. Berapa sih kalau rokok gitu. Oh, rokok? Rokok. Wow. Kan muka dewasa gini kan. Oh, padahal sebenarnya umurmu berapa? Ini tahun 2020 nih, umurmu berapa? Aku masih 19 ya. Bohong, males banget. Aku 27 aku. 27 loh, gengs. Besok 28. Bulan? Alah kenapa ini? April mau apa aku? Mau ngeprank. Oh, anak April. Tahun 2021 dia umurnya 28. Oke, jadi sebenarnya awalnya adalah dari catwalk, terus menuju ke foto, habis itu ke
iklan. Tapi emang kalau model harus tiga-tiganya bisa atau ada juga sih model yang misalkan dia sendiri cuma salah satu aja. Bisa Soalnya nggak sih, kalau San? misalnya kalau dua ini ya, kalau antara foto sama catwalk itu mesti satu jadi satu ya, mesti Ada seirama kaitannya. lah, ada kaitan lah model gitu. Tapi kalau buat casting iklan itu kita belajar ilmu baru, kayak misalnya ekspresi ya gitu. Ekspresi harus kita belajar. Misalnya kayak iklan rokok, ekspresi cowok cool gimana. Habis itu kayak keluarga gimana, kalau jadi kayak bapak misalnya kan aku casting bapak gitu. Bener. Harus Terus ada bisa, dialognya juga. ya harus ada dialognya juga, kita nggak boleh kayak kaku gitu kan. Mentoknya harus dihilangin sih kalau gitu. Aku ya mesti belajar sih kalau di casting gitu kan. Juga pesaingnya juga pesaing-pesaing yang dikatakan kayak udah profesional gitu loh. Dia casting kayak ngalir gitu aja. Aku mesti tahap belajar sih kalau buat yang kayak cuma kayak harus family gitu, kayak mesti harus belajar. Karena dia masih Orangnya belum cool berkeluarga ya. Jadi pengalaman jadi bapak itu belum. Ini barangkali ada yang lagi nonton. Bapak. Lagi mencari bapak ya untuk anak-anaknya kelak. Kayak aku gak bisa nyaring aja. Dicariin. Ini menarik nih. Kamu terus kan kamu cerita kamu ikut-ikut casting. Taunya dari mana sih kalau misalkan ada casting di sini nih, taunya dari mana? Jadi semuanya kayak model pun tuh dari awalnya tuh dari kayak pertama tuh dari dulu ikut salah satu manajemen di Solo ya. Kayak Agensi lah, agensi. Abis itu ketemunya tuh aku di mall lagi pas abis nonton bioskop tuh. Serius? Abis itu aku diikutin tuh dari tempat bioskop sampai bawah, dia ngomong gini, Sin ini tak kasih aku kasih ini kartu nama, dia ngomong gitu. Itu kamu belum punya pengalaman modeling belum ada model sama sekali ya. Habis itu tak lihat nih kok agensi model, mau nggak jadi model ya? Hah? Oke, nggak tahu lah jadi model ya. Tapi pikiran kamu pertama sebelum kamu masuk ke dunia modeling, apa persepsi atau stigmamu tentang model? Model tuh pertama tanda tanya duluan. Model itu kan kebanyakan orang kayak gitu loh. Disensor. Maksudnya kalau cowok tuh pasti ya kemayu-kemayu. Gitu kayak gitulah. Cowok gitu. tapi kemayu. Kayak jadi kan akhirnya aku nggak berani. Stigmanya tuh kamu di sini udah kayak gitu tuh. Iya kayak gitu. Abis itu aku tapi pertama tuh minat sih, maksudnya kayak jadi model tuh minat. Apa yang bikin kamu minat waktu itu? Kayak Uangnya? mungkin penghasilannya lah, maksudnya sangunya gitu ya. Sangu pasti awal gitu. Tapi aku nggak berani mutusin sekarang kan. Aku harus ngasih orang tua kan. Aku kasih tahu. Itu umur berapa kamu? Itu umur kayak SMP kelas 3 deh, berapa? Serius, sumpah. Abis itu aku kasih tahu orang tua aku kan. Waktu itu ke abahku kan, aku manggil abah kan. Abah aku ngomong gini, "Bah, ini aku ada yang nawarin model nih gimana?" Habis itu dilihat, "Hah, kamu model?" Nggak boleh dia ngomong gitu. Kau nanti ketemunya orang kayak gini udah. Orang tua kan panjang kan ya, orang tua ya. Orang tua panjang kan. Apalagi orang tua tuh mungkin stigmanya, kolot. Stigmanya kan gitu. kalau zaman dulu tuh ya kalau model tuh pasti akan ketemunya. Nah, ya, gitu. Ini nih buktinya apa gunanya kita nonton Inside the Cover itu biar kasih tahu juga bahwa seluk beluknya tuh kayak apa. Terus habis itu abah bilang nggak boleh, kamu? Abah nggak boleh kan. Akhirnya aku ngambil kan. Habis itu aku setahun nggak ambil. Aku tuh basket di Bineka waktu itu. Oh cowok banget ya basket. Basket. Habis itu seniorku tuh ngomong sama aku kan, dia ngomong gini. Pas di kantin tuh ngomong gini, "Sin, besok tak kasih kerjaan mau nggak? Tapi ya mungkin lah buat sangu," dia ngomong gitu kan. Dia ngomong gitu. Oh ini money oriented nih anaknya. Emang harus. Aku langsung. Pancingannya harus uang ya. Dia ngomong gitu. Besok pokoknya datang ke sini jam segini, dia ngomong gitu. Ya udah aku datang kan. Pas aku datang ini kok studio foto tau nggak? Temanku basket tuh. Aku lihat garang gitu kan. Habis itu pas aku masuk, nih ya dek ganti baju tau nggak? Aku jadi suruh pose berdua sama temanku cowok kayak sender-senderan gitu loh. Aku dalam hati kan awal kayak kaget gitu kan ya. Kaget. SMP atau SMA tuh? Ya itu masih SMP itu? SMA kelas 1. Oh karena udah setahun setelah ditawarin itu. Abis itu aku tuh kan kayak mikir kan, kok cowok sama cowok foto berdua sender-senderan kayak aduh apa ya gak tau lah gitu. Terus? Habis itu udah kan, aku tuh dalam hati cuma mikir-mikir gitu loh. Aku tuh pertama kali foto tau gak? Jadi kamu kayak dijebak dong? Kayak dijebak sama temanku, aku gak tahu sumpah. Abis itu aku tuh abis itu kan foto kan sama temanku basket tuh. Jadi kan senderan tangan di belakang gini kan. Tanganku tuh gemeter tau. Kayak pertama kali foto model gitu loh. Nanti kalau abah tahu marah gak ya? Ya aku mikirnya kamu banyak gitu. Juga? Abis itu selesai foto dapat uang loh, lumayan kan, maksudnya mesti zaman dulu tuh mesti
Berapa 100 lah masih. 100 ya masih lumayan lah. 100 itu berarti kan itu Tapi 10 tahun yang lalu, ya mungkin 12 tahun yang lalu dong. Kalau kamu sekarang umur 27, Tapi ya, itu banyak loh 100 ribu iya, 100.000 pada lah. masa itu. Terus Setelah itu temenmu gak minta maaf juga? temanku aku udah ngomong gini, kok model lah. Sudah apa foto dia tuh pinter ngomong tau gak dia orangnya. Oh, oke, Habis itu oke. kayak akhirnya aku ya udahlah dapet sangu ya lumayan lah gitu kan. Nggak ngapa-ngapain maksudnya ya kita tergantung kita gitu loh. Iya benar-benar. Habis itu aku tuh akhirnya jadi model kan selama setahun aku 2 tahun lah. 2 tahun jadi model di manajemen yang itu. Oh bareng sama temenmu Bareng yang sama temenku basket. basket model itu. Jadi aku sampai itu waktu itu bolos-bolos sekolah kok gitu. Serius? Serius. Karena Model. Kan Karena eventnya kan jadwalnya kayak pagi pagi gitu kan, pagi-pagi gitu. Itu waktu itu di manajemen yang Solo tuh jadi kayak modelnya tuh enggak melulu tentang foto tau gak? Kayak misalnya kita jadi pagar bagus tau gak sih? Oh, oke. Pagar bagus, Jadi kayak dia gitu kayak semuanya. menyediakan menyediakan talent gitu ya. Talent Jadi juga. bisa jadi model foto. Kadang-kadang juga kalau ada pagar Yeah. bagus atau kayak kalau cewek mungkin kayak SPG Ya, gitu kayak itulah. juga. Tapi nggak ada SPG juga sih. Oh, nggak ada. Mungkin kayak tenan-tenan kayak bank-bank gitu mungkin kayak di event besar kayak dulu waktu itu Sritek juga aku jadi tenan dulu waktu itu. Pertama kali aku. Oh. Event Sritek oke, yang oke. ulang tahun Sritek itu kan, aku pegang BCA waktu itu kan. Oh, oke. Jadi Jadi kayak megang. kasih selebaran gitu. Oh, oke. Iya, semacam itu ya. Maksudnya kayak nggak bukan sales promotion girl, tapi dia lebih kayak representasi dari Iya. vendor apa atau Vendor tenan apa, apa. bener. Terus dia misalkan bagi brosur Iya, atau dia kayak gitu-gitu. standby di tenannya itu. Terus habis itu Habis itu kan udah kan sejalan waktu Keterusan. itu dapat uang ya harus main Abah kan. tahu? Belum tahu itu waktu itu. Serius? Habis itu akhirnya kan aku sekali itu fashion show di Sunan Hotel. Itu acaranya desainer Solo lah pokoknya. Itu kamu SMA? SMA aku. Oke. Itu masuk Solo Post tau nggak? Majalah itu paling besar muka aku di situ. Oke. Dan aku tuh nggak tahu itu. Terus? Nggak tahu pas aku waktu selesai basket sampai rumah kan. Habis itu abahku ngomong di meja makan, aku dipanggil Sen sini duduk. Itu baru pertama kali abang ngomong kayak gitu kan. Dia ngomong Sen Serius? duduk. Ini kayak serius banget. Ini apa ini Ewan? Habis itu dia ngeluarin koran ini. Ini apa ini? Kau tahu dia? Ini kau tadi kamu gitu. Ya itu aku tahu. Kau udah berapa lama jadi modelnya? Udah 2 tahun aku. Itu waktu itu pernah juara 1 tau gak? Juara 1 lomba model. Itu piala besar tau gak? Aku dari takutnya ketahuan abahku gitu kan. Itu piala aku buang ke kali tau gak? Serius? Sen? Sumpah aku tuh piala besar. Aku juara 1 gitu kan. Serius ya, aku nih nggak expect kamu akan cerita ini karena aku cuman kenal ya Husein itu model. Ini belum tahu, kamu juga belum tahu juga. Bener makanya ya, ini benar-benar inside the cover deh. Berhasil kamu menceritakan inside. Itu padahal kan orang lain peserta lomba yang lain pasti mengharapkan Saya mengharapkan banget piala kan gitu. dapet Aku piala. jadi kayak aku juara 1 piala besar lah. Jadi aku kayak mau nyembunyiin taruh itu nggak bisa, besar soalnya. Dan itu kamu berangkat lomba sendiri, Sen? Aku ikut manajerku juga, dia juga kayak ikut lomba-lomba gitu loh. Oh, Dan suka aku mesti ngikutin setiap ini. lomba aku juara-juara gitu. Wow. Soalnya yang paling tinggi aku maksudnya Uangnya nggak kamu buang kali kan? Uang pembinaannya. Uangnya enggak lah, uangnya dibagi gitu. Udah kan? Ya itu ampun, aku dari kamu takutnya itu aku. rasanya gimana, Sen? Itu prestasi yang luar biasa. Iya, Kamu juga senang Padahal kan? piala aku nggak banyak kan, kayak orang-orang biasa piala ditaruh gitu kan. Piala aku paling 1, 2, 3 gitu kan. Dan ini ini kan ada gede. piala yang besar gini aku mikir wah kayaknya dipajang bagus ya. Tapi kan tulisannya juara modeling kayak gitu kan. Orang tua aku kan mesti takut. Waktu itu kan mesti takut kan. Kamu juga diem-diem kan? Terus Iya, kamu aku kalau diem-diem. pergi-pergi gitu pamitnya apa waktu itu? Kan aku biasa main ke Pat Saudara itu, pulang malam dan sebagainya nggak apa-apa. Nginep kadang-kadang bisa aku pulang nginep Pat Saudara. Jadi kayak kan saudaraku kalau aku datang malam pun mereka nggak tanya. Pertanyaanku, selama 2 tahun kamu menjalani itu tanpa minta izin dan tanpa sepengetahuan orang tuamu, ketika kamu melakukan itu kamu kayak ngerasa bersalah gak sih, Sen? Atau kamu Enggak, fun aja? Aku fun aja. Maksudnya kan aku bisa jalan tapi orang tuaku takut di mana. Jadi kayak aku tuh tahu penghalangnya tuh. Jadi aku kalau gini tanpa sepengetahuan orang tuaku tanpa melewati penghalang ini aku mesti oke gitu loh. Oke, jadi kayak orang tuanya tuh punya batasan iya, gitu batasan ya? gitu, Punya batasan. Seandainya ya kalau kamu pergaulannya jadi nggak benar, misalkan kamu narkoba, itu orang tua kamu Ya pasti makanya aku marah udah tahu gitu. kayak gitu. Jadi kayak aku Justru menghindari akhirnya yang kayak gitu supaya Soalnya aku orang tua ngomong ini modelnya sih enggak apa-apa tapi lingkungannya maksudnya kebanyakan orang kan ngomong gitu lingkungannya. Aku tuh jadi aku punya prinsip kan emang orang tua tuh harus kita taati, kita taati gitu, hormat. kita hormati tapi
ada saatnya maksudnya kita harus tahu yang mereka takut itu apa. Misalnya A. Jadi kita membuktikan bahwa A di tempat itu itu salah. di tempat itu ada A. Jadi kita bisa datang ke tempat itu tapi jangan A gitu loh. Maksudnya kayak gitu loh. I know. Kayak gitu. Ayo tahu apa ini. Okay. Mungkin orang ya kayak gitu lah maksudnya. Aku tahu inti dari orang tua aku takutnya apa. Jadi kayak aku bisa jadi model tapi nggak harus kayak gitu ya, gitu okay. loh. Nah terus setelah kamu membuang piala itu, kenapa nggak dititipin ke agensimu aja sih pialanya sih? Sampai aku waktu itu pernah kan juga foto buat itu majalah. Itu juga di depan kan aku dapat juga majalah itu banyak banget aku buang semua itu. Sampai aku nggak ada kayak di rumah kan biasanya ada model-model kayak fotonya dipasang. Foto dipasang jadi ini. Cover apa? Aku kayak nggak ada kayak waduh apa ini udah ada. Wow. Nah terus setelah kamu disuruh duduk sama Abah. Akhirnya Abah ngomong gini. Kau tuh model ya dia ngomong gitu. Hah? Aku kaget wah kayaknya tahu nih dia. Enggak aku kayak enggak jujur enggak. Habis itu dia nunjukin koran des. Ya udah ada bukti ya aku mau ngomong enggak bukan aku. Muka aku di situ kan. Itu kau ya. Ini siapa ini? Itu kau ya? Iya itu ya? aku dia gitu. Habis itu kau udah berapa lama jadi model ya? Tapi abahku tuh orangnya bukan orang yang kayak mungkin masih bisa mikir gitu loh, maksudnya masih kayak bisa diajak ngobrol gitu, bukan orang yang langsung tes gitu enggak. Terus dia ngomong kalau emang kau di model, aku lihat sekarang kau misi fan aja kan, maksudnya kayak gitu. Nggak nakal. Nah, yang penting pokoknya apa tuh? Ibadahnya, maksudnya ibadah sama jangan ngelanggar yang abah ngomongin kayak gitu. Akhirnya dari itu aku ya wis dapat restu kan akhirnya. Okay. Tapi abahku tuh nggak tahu kalau event job tuh banyak pagi tau nggak? Jadi belum tahu bolosnya nih. Belum tahu bolosnya ini. Habis itu kan, jadi belum tahu bolosnya abahku. Terus itu aku tuh anak yang aku di sekolah nggak nakal sih, tapi. Kamu SMA mana sih dulu? Aku aku SMK Muhammadiyah 1. Oh iya. Anak STM dia. Oke. Terus sebentar. Anak STM. Teman-temanmu kalau tahu kamu model gimana kan biasanya cowok-cowok tuh ceng-cengan gitu kan. Tapi mereka belum pada yang tahu juga. Serius? Nanti ada saatnya dia juga tahu juga tau nggak? Oke, nanti kita ceritain. Oke, terus habis udah, itu, kan, habis itu ini banyak bolos pagi. Banyak bolos pagi. Jadi guruku neror ke rumah orang tua aku sampai aku nyimpen handphone abahku kalau ambil pas job gitu kan. Handphone abahku aku pegang soalnya guruku nelpon ke abah. Pas waktu aku bolos nelpon tau nggak? Habis itu tak jawabin kan. Halo. Ibu, bapak anaknya nggak masuk sekolah dia ngomong gitu kan. Kenapa dia ngomong? Anak saya lagi sakit bu. Gitu. Padahal dia sendiri yang jawab. Padahal suara aku mungkin kayak bapak-bapak umur SMA loh kayak bapak-bapak gitu kan. Itu waktu itu handphonenya masih Nokia yang biru, yang warna hijau putih poliponik gitu kan. Gitu ya. Poliponik gitu lah. Udah. Akhirnya berjalannya waktu tau gak, aku tuh bolosnya udah kayak dia ngomong besok kamu kalau sering bolos di drop out dia ngomong gitu. Wah aku udah panik gitu kan kayak. Itu yang ngomong gurumu atau abah? Itu kayak guru BP tau gak? Oke. Nggak taunya dipanggil lah guru BP kayak abis bolos tuh dipanggil tau gak? Dipanggil lah guru BP. Jadi sekolah ya dipanggil guru BP itu kayak aku kayak udah nih kayak bakal keluar aku udah feelingnya gitu. Ternyata pas di guru BP itu udah kau tuh bolos kebanyakan kemana dia ngomong gitu. Sakit dan alasan dia ngomong gitu kan. Kau banyak alasan kau orang ini. Habis itu dia ngeluarin koran juga. Terus dia kayak orang kayak ceritanya kayak flashback ke abang gitu. Koran besar gitu. Kau ini model tadi ngomong. Iya aku model. Habis itu kau bolos banyak jadi model lah. Akhirnya dia bukan yang marah malah ya wes kalau kau misalnya bolos jadi model ngomong kau daripada kau diem-diem kan kita enggak tahu gitu loh sekolah. Waktu itu zamannya waktu teroris gitu loh. Dikira aku dicuci muta jadi teroris. Sampai kayak gitu, sampai orang rumahku tuh ngomong gitu. Kau tuh kemana kau bolos dia ngomong. Aneh banget tau. Teroris tuh. Jadi ini tuh kalau misalkan kita kayak dongeng-dongeng ada nilai moralnya gitu ya. Emang apa-apa tuh kalau bisa diomongin karena kadang-kadang ketika udah diomongin tuh ternyata tidak seburuk yang kita pikirkan ya, gitu loh. Kalau emang ada sesuatu tuh. Iya benar, harus kita kalau ada sesuatu yang benar-benar kita sembunyiin mending kita omongin daripada kita sembunyiin sih. Pelajaran sih dari guru. 2 kali pelajaran. Teroris itu zaman Nurdin M Top bukan ya? Yang Bali lah itu. Oh yang di Bali, bom Bali waktu itu ya. Apalagi wajahnya dia kan begini ya. Oh yang Nurdin waktu itu lah. Namanya aja Hussein Abdul Aziz ya kan. Aduh. Ini jangan-jangan. Boleh silakan. Awas gitu. Asik. Nah, ini jadi sponsor ya.
Iya, ini sudah langsung diperankan oleh modelnya. Pakai ini gak? Iya. Keluarin keringet-keringetnya gitu. Model tuh ya. Dia neguk minuman aja tuh cakep Lebay. gitu. Karena Emang MC gak cakep kalau minum air putih? oh iya, bisa jadi sih cakep ya. Cuman emang karena dia tuh model kayak kemarin yang video klipnya yang produknya tuh BNI. Itu dia cuma kelihatan tangannya doang, tangannya kelihatan ganteng gitu. Tangannya kelihatan ganteng. Belum luluran padahal. Oke, terus guru BP lagi-lagi gara-gara koran yang membuat wajahnya Hussein akhirnya Akhirnya aku fan-fan terbongkar aja kalau rahasia. bolos, akhirnya aku fan-fan aja kayak Kamu bilang sama gurunya malah. waktu ada job aku bolos, nggak ada job aku bolos pun fan-fan aja. Akhirnya aku manfaatin itu tau. Terus tapi prestasi kamu di sekolah gimana? Prestasi. So-so. Maksudnya itu aman. jadi akhirnya aku jadi anak yang kayak dilihat guru tau gak sih? Oh ini ada anak model gitu loh. Artis gitu ya, Padahal kayak- biasa aja kan maksudnya sampai dia ngomong jangan gini. Sin kalau kamu jadi model pokoknya jangan keluar Solo, dia ngomong gitu. Solo majuin dia ngomong gitu kan ke aku. Kayak aku kan juga orangnya maksudnya kalau di luar kota nggak betah. Udah senang sama Solo maksudnya gitu loh. Hidup begitu ringan Nggak tahu aku. terasa. Lagunya Rindu Solo Oh, iya, kan. Nah, apa namanya? Terus mungkin gurumu tuh mikirnya gini loh, Sen, kayak wah Solo nih butuh sosok model yang oke dan muridku ini tuh punya potensi. Pasti kan Ya, udah, beliau mungkin- ngomong gitu mungkin. karena beliau ngeliat Tapi kamu dia tuh nggak ngomong punya- kamu punya potensi. Nggak gitu. mungkin. Dia takutnya kepalaku besar lah. Oh makasih Gar. Iya, udah tinggi kepalanya besar lagi. Tapi emang dari SMP kamu udah tinggi gini, Sen. Kamu tingginya berapa sekarang? Aku sekarang stuck di 188. Aku punya 190 sih, aku tinggal Di 2. 188. Kayak tanggung gak sih 190, 188 ada. Oh ya, enggak lah, janganlah 188 masih oke lah. Dulu SMP, SMA? Aku kelihatan tinggi gitu setelah kelas 5 SD. Jadi kelas 1 habis kelas 1 kitan 2 pasti. 3. Tinggi aku tahu aja sih. Yang kitan kamu ya. Emang Usuk aku habis tinggi. di Prambanan, yang di Prambanan itu. Nah, jadi kan katanya kan gitu kan, kalau anak habis akil balik. Soalnya aku terus kalau gitu. kan aku kitan tuh gagal 2 kali. Saking takut tau gak sih? Zaman dulu tuh betadin tau gak? Bukan taruh di Di botol, botol. tapi di baskom tau gak? Jadi kita masuk darahnya banyak banget. Aduh, cancel. Padahal aku tuh waktu kan yang rame-rame sunat masal. Udah dapat baju koko, udah sarungan. Pulang aku, nggak jadi mah. Takut. Kedua lagi udah dapat uang tau gak? Udah dapat uang. Nggak berani mah. Dia tuh dari dulu pinter cari uang emang ya. Tapi yang terakhir aku dapat itu udah ini yang megang harus kuat-kuat nih. Gede-gede. Pengalaman soalnya. Serius, Hussein ini terlalu insight di kamu. Sampai waktu dia kipan juga ceritain. Terus jadi tinggi dari SD kelas 5 udah Lima menonjol. Kayak udah tinggi-tinggi habis itu. Makin tinggi terus sampai Kayak sekarang. aku nggak ada waktu nggak ada yang ngalahin paling tinggi sih. Serius? Oh ya pantesan dia di mall sampai diberhentiin karena emang kamu tinggi waktu itu dan wajahnya dia kan plafon Mas Dion. Gak gitu juga. Oke, nah berarti kamu udah ceritain juga soal mulainya dan sampai akhirnya kamu reveal the truth sama keluarga bahwa aku tuh model. Sampai sekarang gimana Abah kalau ngeliat kamu kerja dengan Oh udah dukung sekarang. asik, udah dekeng ya. Apalagi kalau di udah lihat Ditransferin. Ya udah transferan udah pastilah. Terus? Pajak deh itu namanya. Iya benar-benar. Pajak di setengah buat ini. Habis itu kayak Ngeliat di iklan. nggak di iklan, habis itu kayak di koran-koran udah seneng dia. Uangnya banyak gak sih Sen? Modeling tuh. Orang kan banyak gak tahu nih. Tergantung sih kalau orangnya sekarang kan misalnya kita dari awal gitu ya. Kita nggak bisa dapetin yang segini tuh. Kita harus kayak ada tahapan. Kita bisa dapet yang segini tuh maksudnya butuh waktu yang lumayan lah. Maksudnya butuh proses gitu loh. Apa aja sih kualifikasinya untuk kamu tuh dibayar dengan layak? Maksudnya apa aja? Jadi dulu tuh sempet di manajemen gue yang dulu tuh bener-bener kayak di Solo ya, namanya Solo. Solo tuh fashionnya kan mesti kurang kan kayak Iya fashionnya itu. benar. Habis itu kita ikut manajemen, kayak kan manajemen kan harus motong kan. Betul kan dia kan melatih mencarikan pekerjaan Iya juga. benar. Kayak kita kerja tuh kita harus tahu. Misalnya kayak aku mau melamar kerja, habis itu kamu minta digaji berapa misalnya kayak gitu kan. Kayak di sini tuh kayak Sen besok ada kerjaan. Habis itu tahu dibayar. Kayak kita nggak tahu kita kerja ini buat harga berapa atau enggak. Oh, oke. Kayak gitu loh. Tapi di duniaku juga gitu kok Sen.
Di dunia MC juga gitu, maksudnya Kalau- ada beberapa orang yang masih memperlakukan kayak bisa nggak gitu tanpa nanya, Ya, kamu berapa gitu sih kan. kan Jadi gitu kayak kan. gitu. Akhirnya kan aku berjalan waktu kayak aku tuh sempet di manajemen di Solo itu aku sekitar 5 tahun. 5 tahun aku di manajemen di Solo. Manajemen itu. Itu kayak aku mesti kayak kena tirai atau nggak, mesti belum lihat berapa fee model yang Pokoknya ada. kamu yang kamu tahu dapat job Dapat kerja, job dapat job ya. kerja gitu aja. Habis itu soalnya dari Solo tuh ngomong jangan kasih kontak ke siapa-siapa. Kayak buat kerjaan di luar manajemen nggak boleh. Oh, Pokoknya semua jadi harus harus kayak lewat dikekang manajemen. gitu kita. Oke. Habis itu waktu itu aku beraniin ada salah satu manajemen yang bagus lah Pak di Solo. Kamu modelnya manajemen ini ya? Kau udah berapa tahun di situ? Udah segini. Hah? Gila kau segitu bayarannya segini deh. Model tuh segini loh bayarannya. Hah? Masa tuh aku baru tahu segitu bayar. Serius 5 tahun tuh kamu baru 5 tahu. tahun dapat yang 100, 200, mentok 500. Itu 100 dan pernah lihat 50 juga loh, 50.000. Berarti kita sekarang bisa menebak ya, waktu itu dia taunya cuma 100, paling mentok 500, jadi sekarang berapa gak usah disebutin ya, udah tahu lah ya. Akhirnya dari itu aku beraniin, jadi kayak aku beraniin keluar tuh. Mengambil Langkah buat kita, kadang kita harus berani ngelakuin sesuatu buat diri kita sendiri dan masa sendiri, depan masa kita. depan. Akhirnya waktu itu aku dari Solo ambil job pertama itu Jogja Fashion Week kan. Berarti sebelumnya kamu tuh gak pernah ngambil Nggak pernah. kayak gitu? Dan aku pas ikut Jogja Fashion Week tau gak? Itu yang desain Solo tuh lihat ngomong sama aku kan, kau tuh dibodoh-bodohin aku nggak? Kau 5 tahun kau di situ terus ngapain di ketekin tau gak katanya? Disembunyi ketek katanya. Dan aku setelah JFW itu bener-bener job kayak air tau gak? Itu tahun berapa tuh JFW pertamamu itu? 2015 kayaknya. Oke. Dan sekarang emang dia gila banget sih. Kayak semua fashion show mau di Solo, Enggak, Jogja, Jakarta, lebay mana-mana, banget, lebay. pasti ada wajahnya Hussein. Lebay. Nah, oke, ngomongin soal JFW, ngomongin soal catwalk. Orang-orang kalau misalkan lagi di mall nih ada acara fashion show, pasti mereka mikirnya, ih model tuh enak banget ya, cuman jalan gak nyampe 5 menit, tik tik Iya. tik tik tik, pose, belok sana, belok kiri, masuk, udah ganti baju. Kerjanya tuh jalan doang, kayak aku tuh jalan aja juga bisa, aku kalau cuman jalan pakai baju, orang kan pasti mikirnya Pasti kayak gitu. Sebenarnya ketika kamu di job, oke Hussein kamu ada job nih, itu apa aja sih yang harus kamu lakukan dan apa aja yang harus kamu persiapkan untuk bisa berjalan di catwalk yang cuman kurang dari 5 menit itu? Jadi kayak dibilang fashion show tuh kayak gampang gitu, susah malah. Kita harus banyak pikirin kayak, jadi kayak ada 3 tahapan, kayak sebelum acara kita harus GR, namanya GR itu kayak kita harus latihan koreonya. Jadi kan setiap panggung fashion show itu beda-beda nggak? Semuanya lurus, ada yang bentuknya beda-beda kan. Betul. Dan kita tuh harus GR itu sebelum hari H misalnya. Koordinasi sama model yang lainnya juga kan, berarti kan? Rame-rame kita harus juga. Kan nanti kamu yang di sini, aku yang di sini kan Dan gak jalan sendirian gitu. Dan itu kita nggak sendirian, nggak harus model. Misalnya kalau ada penari pun kita harus GR rame-rame. MC juga Iya gitu benar, iya. Dan itu harus kita GR tuh bukan sekali. Ada 3 kali, namanya GR pertama, GR yang satu-satu. Desainer ini, modelnya ini. Kita harus nunggu semua. Dan model kan nggak 1-2, ada 3, kadang ada 30, 40 kayak gitu, kan lama waktu juga kan. Dan GR itu kebanyakan malam tau nggak? Misalnya kalau di mall nunggu mallnya tutup dulu. Bayangin dong, mall itu tutup jam 10 kan? Ya kita harus nunggu tutup dulu. Dan itu bisa kita pernah selesai sampai jam 4:30 tau nggak? GR Serius 4:30 5 pagi? Padahal fashion show-nya? Fashion show siang Besok sih. siang. Siang dan sore itu. Jauh banget. Itu gimana itu? Udah kan, setelah itu kita harus GR, kita Itu kalau indoor, belum lagi kalau outdoor. Ya, Aku itu. sering banget acara bareng sama Hussein kalau fashion show. Itu tuh kita acaranya di alun-alun, Di panggungnya belum jadi. Iya, Kita bener. nungguin malam pas udah mau jadi hujan deres, panggungnya licin dan kita mesti tetap jalan. harus jalan. Dan kita harus banyak, kayak kita harus tahu desainernya siapa, grup apa kita. Habis itu kita tuh nggak cuma pakai baju, kita harus tahu maknanya bajunya apa. Misalnya setiap desainer kan punya tema sendiri kan. Misalnya kayak nih happy, pesta gitu, kita harus ekspresi juga, kita jalan, kita harus geraknya, waktu kita jalan kita harus tahu. Kamu belajar dari mana soal jalan itu ya, dari agensimu itu? Itu aku banyak belajar dari Jakarta Fashion Week sih. Jakarta Fashion Week banyak belajar. Jadi
aku yang agensi yang sebelumnya itu malah aku nggak belajar, cuma belajar jalan-jalan. Yang penting modal tampan aja kayak ya. aku tuh jalan tuh tampang. tampan, Oh, tampan. Tampan. Tampan ganteng aja gitu. Emang Oh udah tampan ya? jalannya gitu aja kan gitu. Jadi kayak, Dia nanya loh, emang tampan? Silakan dijawab Emang tampan aku teman-teman. Di kolom komentar. terus Terus habis itu, baru belajar setelah kamu ketemu sama tapi aku koreografer sebelumnya Jakarta. juga yang seniorku banyak senior yang baik-baik sih. Maksudnya yang udah lama. Kayak ada Janu juga. Oh Mas Janu. Mas Janu itu Janu juga ngasih tahu juga dia tingginya sama kayak kamu ya, mirip-mirip ya. Lebih dia, tinggi. Ya mungkin 187 lah, 187 Iya, lah. hampir mirip. Tapi usianya agak jauh ya dari kamu ya. Iya, jauh banget dia. Senior Mas Janu tuh soalnya. Terus Habis itu diajarin aku sama, kayak sama Janu, sama model-model senior berarti lainnya. kamu awal-awal tuh bener-bener meraba-raba doang kayak cuman ya sebisanya aja gitu. Tapi dari yang sebelumnya aku mesti tahu jalan, tau gak? Maksudnya jalan biasa gitu loh. Oh iya. Tapi yang dari sebelumnya itu cuma nekankan jalan tuh model harus gini, model gini. Padahal setelah aku keluar tuh kayak, oh jalan model tuh enggak harus gini. Kita punya karakter jalan sendiri. Ada banyak cara. Jadi model tuh ada karakter jalan sendiri. Kita nggak bisa kayak sekarang kayak model catwalk harus gini. Emang basicnya gitu, tapi di panggungnya kita bisa ada karakter kayak malah tergantung sama apa yang kita bawakan. Waktu aku pertama juga, loh kok jalanmu kaku banget sih? Kamu jalan biasa aja kayak jalan, yaudah kamu menurut kamu jalan cool gimana gitu loh. Kayak kita nggak usah dibikin-bikin gitu ya. Misalnya kayak ada cewek cantik kita jalan cool. Kayak gitu modelnya. Oh, oke. Nah, Gitu setelah udah GR gitu kan, GR yang sampai subuh-subuh itu, terus tahapan berikutnya apa tuh? Tahapan berikutnya kita ada make up. Dan make up itu Cowok make up juga? ya make up juga lah. Oke. Bukan ya. Make upnya bukan make up pakai bulu mata ya, enggak ya. Habis itu cowok kita juga make up, habis itu kita harus nunggu acara juga. Acara kita harus standby, kita nggak boleh telat ya. Kalau make up tuh kita nggak boleh telat. Oke. Sama acara kita nggak boleh kemana, pokoknya kita harus di backstage, namanya backstage tuh. Ini panggung belakang backstage gitu. Nah kita tinggal nunggu Tapi kamu awal-awal didandanin kamu sempat risih gak sih? Saya kamu kan pertama cowok. risih lah, aku risih banget lah. Aku dulu aja pas Kartini suruh pakai lipstick tau gak sih? Aku gak mau kan, aku nangis kan gak mau. Sekarang udah lip gloss. Harus pakai lip gloss, cucok. Oke, mesti make up dan kamu mesti nunggu antrian. Cewek-ceweknya kan pasti akan diduluin, terus tapi cowoknya nggak boleh telat dan kamu harus standby di situ. Terus pakai bajunya. Pakai baju kan. Nah itu kalau kita juga, maksudnya di model juga kita harus tahu. Kan kita di panggung kita harus pose kan. Kita harus tahu gini ada kantongnya nggak. Maksudnya kita bajunya, oh kita bisa pakai gini, oh bisa pose gayanya gini. Tuh kita harus gaya dulu. gayanya. Kita harus gaya di belakang dulu. Oh gaya gini. Oh aku gitu. Misalkan kalau cewek tuh ada selendangnya, ya, oh ini bisa diginiin. Jadi model kadang-kadang di belakang panggung mereka coba latihan dulu sebelum mereka jalan. Jadi kayak, oh ini nanti kalau aku jalannya gini pleset atau gimana, dan kayak. Jadi tuh bukan ngasal aja pas maju terus ya udahlah gerak terserah. Oh nggak bisa. Kalau ngasal ntar, jadi kita harus coba dulu bajunya di belakang, jalannya gini, posenya gini. Oh kan biasa ada cermin kan di belakang. Kita harus pose-pose di cermin itu kayak lihat, oh ini keren kok gini. Jadi pas di foto kita bagus. Karena kalau jalan tuh pasti depannya banyak fotografer yang akan ngambil dan bisa tiba-tiba di depan halaman depannya majalah atau koran kan kayak gitu. Yang itu. Jadi kayak kita harus latihan dulu di belakang, habis itu kita baru praktekinnya di depan itu. Jangan kayak orang ngomong, wah nih model gampang gini-gini, padahal ya enggak. Mereka lihat cuma kita keluar gitu salah. Jadi kita harus lihat, oh kita pose misalnya kayak kantong gini, ada jaket misalnya kita bisa gini. Kita tanya desainernya, Mas ini kalau jaket dilepas bisa nggak? Oh kita bisa lepas jaket pas di atas panggung kayak gitu. Karena mungkin ada details yang mau diliatin gimana. Gitu. Oh jadi itu nggak ngaco loh teman-teman. Temanya apa? Misalnya temanya, oh ini temanya kayak ada yang happy, ada yang elegan kayak gitu, kita harus tahu juga. Ada yang maskulin gitu ya. Kita harus tahu jalan. Nah terus ini nih yang paling banyak juga orang yang bertanya-tanya. Kadang-kadang kan kalau di backstage itu kan tempatnya kecil banget, sempit banget, sedangkan orangnya banyak dan kalian kadang-kadang tidak memakai baju dari satu desainer aja. Kadang dari 2 desainer atau bahkan 1 desainer, cuma dia ada beberapa sequence namanya atau beberapa pernah aja ada 20 baju, modelnya 10 tau gak? Kita harus bener-bener waktu cepat, kita harus ganti cepet. Oke berarti satu orang dua baju. Satu orang 2 baju. Jadi mungkin satunya jalan, satunya segera ganti baju. Nah, kita tuh banyak ingetan tuh kayak misalnya kayak kita ada gerakan koreonya kan. Ya gitu, kalau semakin satu desainer 2 baju itu berarti koreonya semakin banyak tuh.
Iya, karena Soalnya nggak sama. Dia butuh nggak akan waktu mengulang kita. gaya yang sama kan. Ha-ha. Dia pasti akan gayanya beda. Heeh. Soalnya butuh waktu orang yang abis keluar ganti itu kan butuh koreo modelnya agak lama atau ada Iya, benar-benar. menitannya gitu, kayak gitu. Terus kan itu kan ada cowok, ada cewek. Iya, ya emang kenapa? Udah biasa kalian ganti baju bareng gitu. Mungkin udah terlalu sering ya maksudnya kayak gitu kita Dan nggak nggak ada sempat merhatiin juga ngapain pasti ya. kita kayak udah fokus nih abisnya mau keluar. Iya. Jadi Dan itu kayak dimenitin menit gitu kan. timing juga kita harus main timing. Abis itu kita harus sediain kayak aksesoris model tuh pakai sepatu, pantofel, kita harus prepare. Yang pertama misalkan sporty pakai sepatu cats. Sepatu cats Terus putih kayak gitu tiba-tiba kan. sequence keduanya Pantofel, kita nggak bisa, aduh ini keluar habis itu kita ambil tas lagi, habis itu ini nggak bisa, kita harus ready semua, kita pakai, lepas pakai gitu. Kayak udah selesai kita nggak ada lihat, Karena aduh kadang ada yang cewek yang lepas buka ini lepas baju. ini. Nggak Ya mungkin kayak sempet sekali tes. Tapi enggak maksudnya. Tapi kita tetap kalian fokusnya. kan ganti baju tapi juga sekaligus langsung nginget habis ini tuh Iya. koreonya kayak apa. Iya nih? pasti ya. Itu setiap desainer kan biasanya beda koreonya kan. Itu kalian digantiin baju atau kalian yang ganti baju Ganti sendiri. Oke. Ganti sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya emang ada desainer yang rumit, mereka ada dressing. Dasarnya kayak tuh tukang asisten desainer yang bantuin kita pakai baju kayak. Oke. Ini ada tali dan sebagainya, kita harus pakai yang kita nggak tahu kan. Harus diikat-ikat dan sebagainya. Jadi kayak kita butuh dresser juga. Gitu. Jadi ternyata seribet itu. Kamu lihat aku jadi pengen minum Fit. gak? Gitu. Nah teman-teman jadi nggak bisa banget kalau teman-teman mikir model kerjaannya gampang. Tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Belum lagi berarti kalian juga mesti fitting baju gitu juga dong Sein. Kalau Iya ada fitting juga. Oh iya hari sebelumnya kita juga misalnya yang ada yang perlu fitting. Kan juga ada desainer yang udah kenal maksudnya kayak tahu ukurannya udah tahu gitu kan. Jadi kayak nggak perlu fitting misalnya. Oh Husin biasanya kalau fitting itu kan GR, setelah GR biasa ada fitting kan. Oh Husin nggak perlu fitting, oh ada yang perlu fitting Husin, oh ini kayak gitu-gitu biasanya. Aku udah nge-MC acara Nge-MC juga fashion fitting show tuh, nih. iya sama banyak banget berkali-kali dan kadang-kadang nih ya ada aja halangan di catwalk, bener gak sih? Apa itu? Entah licin, Oh, iya, itu. entah panggungnya tiba-tiba jepat kayak gini, terus ada yang jatuh, ada yang itu dia. salah koreo, ada yang apa. Itu kamu pernah punya pengalaman kayak gitu gak? Satu aja Aku ceritain, pengalaman yang yang tidak bisa kamu lupakan soal catwalk. kalau pengalaman kebanyakan di salah koreo sih. Karena orang agak pelupa ya. Short memory. Oke. Terus biasanya kalau kita bisa ngakalin semua itu Asya. Kayak misalnya kayak Tampak baik-baik saja, dia padahal tampak itu salah ya. padahal salah ya. Kayak misalnya kita harus ke jalannya ke sini, tapi kita harusnya ke kanan tapi ke kiri tau gak? Kita nggak boleh lihat, kita tuh harus ekspresi tetap ya kayak ada nggak punya fine salah gitu. gitu loh, kayak tanpa salah tanpa berdosa gitu. Kadang-kadang yang koreografernya, kau salah ini kita tetap koreografer tuh kadang-kadang ada yang kalau udah on stage itu galak banget. Kamu gimana? Itu ada yang gila. Tebal telinga nggak? killer semua katanya. Ya ada yang kayak misalnya kayak kita Pas salah sehari-hari sekali. baik sih ya. Pas Iya. sehari-hari kita seneng friendly. Profesional dia mereka. Tapi pas udah kerja biasanya Jadi, mereka tensionnya akan tinggi. galak. Lebih temperamen gitu ya nggak sih? Terus Sampai ada yang lempar-lempar juga kan. Kau ini salah ini nih. Kok nggak kayak omongannya udah kasar lah. Tapi emang ngasih tahu gitu bukan yang mereka ngehina gitu Iya, loh. karena kan waktunya memang singkat Singkat, ya, dia juga bertanggung jawab terhadap klien gitu kan. Udah latihan juga, kalau sampai kamu salah tuh udah Benar. mengacaukan segalanya. Mengacaukan semua. Jadi kayak event ini tuh bisa jalan karena butuh teamworknya yang bagus tuh. Kayak orang yang kita tuh pertunjukan juga, maksudnya kayak orang lihat fashion show tuh kayak seni pertunjukan Iya, gitu loh. betul. Jadi kayak kita harus profesional kayak dalam bidang kayak koreonya dan sebagainya tuh ekspresi dan sebagainya kita harus benar-benar tahu. Kayak misalnya juga ada kan fashion show juga pakai nari-nari, kita harus tahu nari-narinya gimana kayak gitu. Jadi kayak mungkin dari koreonya dibebani buat perfect kayak gini. Dari modelnya harus juga profesional kayak gitu loh. Menurutku sih gitu. Oke, pernah nggak kamu pakai baju yang ribet banget, susah banget bawainnya? Gak pernah sih kalau cowok. Oh dulu pernah di Jogja, ya di Jogja lah pernah. Bajunya kayak apa? Ada lah pokoknya lah. Model bajunya, maksudnya ribetnya tuh di mana? Jadi ini tau gak model, ya mungkin desainer kan kadang-kadang ya kayak Ada dia- temanya masing-masing temanya kan? tapi kayak
desainer tuh kadang-kadang kayak ya seniman, nama orang seniman Eksperimen. tuh eksperimen, jadi kayak eksperimen yang harusnya nggak tahu kayak ini mau jual di mana gitu loh Kak, bajunya dipakai. Karena memang mungkin ya dia membuat itu kan idealismenya dia. Mungkin tapi kita kan ya Waktu mungkin itu seni kenapa lah ya- gitu loh. seni. Apa yang bikin kamu agak ribah pakai itu? Ya kayak ada buka-buka. Transparan Terus gitu. kayak gitu lah. Kayak jaring ikan tau gak lo? Baju jaring ikan dipakai. Oh, Oke, jadi mungkin Takut kayak mungkin desainernya abis jaring ikan dapat ini ikannya jalan. tapi Catwalk. sebagai model kamu nggak boleh menolak baju kan, Sen? Nggak bisa, kita harus profesional. Kita nggak bisa milih, oh ini aku pengen ini, pengen ini, Nggak nggak bisa. bisa, nggak bisa. Nggak bisa itu. Pokoknya itu kalau desainer ngasih baju tuh udah ada namanya, ini. Misalnya Husein ini, A ini, B ini. Nah, kita nggak bisa, oh aku mau ganti bajunya A, nggak bisa. Kita harus Tatanan rambut, make upmu mau diapain aja kamu juga nggak bisa protes. Nggak bisa. Kita nggak boleh protes. Kita kayak dulu pernah sempet kan pakai bulu mata tau nggak? Serius? Pakai bulu mata gini, tebel lagi 3 lapis 3 gitu kan. Habis Karena itu kayak- memang karakter yang mau ditampilkan Iya mau itu. ditambah karakternya kayak gitu kan. Kita harus tetap pakai, itu kita harus lipstick merah tau nggak? Walaupun Lipstick nggak merah. nyaman dan kamu itu Iya, bukan Habis itu kamu pernah aku banget. sekali fashion show catwalk pakai heels tau gak? Dan heelsnya tuh 20 tau gak? 20 cm? Ha. Oh my god. Kayak cowok yang biasa pakai Tahu. case dan sebagainya pakai heels kan kayak gemeter gitu kan. Itu pokoknya latihan. Pas Tapi besok- mesti tampak yakin kan pas yakin, jalan kamu pas mesti yakin. tampak Walaupun oke. jalannya nggak segemulai gitu kan kayak laki gitu nggak? Laki Iya pakai kayak tetap jalannya harus laki. Oke. Pertanyaan terakhir Husein. apa ini? Banyak banget stigma bahwa seorang model itu pasti gaya hidupnya itu high class. Pertemanannya tuh kayak pasti wah dugem, nge-wine, mainnya ke restoran-restoran Enggak, mahal gitu. Terus pergaulannya ada beberapa yang rusak kayak yang abah pikir tadi kan. Mungkin kan wah kalau jadi model itu nanti pasti itu pergaulannya ginilah apa namanya narkoba nanti apa. Ya walaupun itu tuh nggak aku juga nggak pernah ngelihat temanku model yang kayak gitu ya. Cuman bener nggak sih bahwa model itu tuh high class gitu. Terus pergaulannya juga serem. Apa ya kalau aku tuh ngelihat, tapi nggak tahu sih orang lain ya. Kalau aku punya prinsip tuh aku nggak perlu keren harus pakai baju branded, sepatu branded dan sebagainya gitu ya. Kalau aku keren dengan apa yang tak pakai tau nggak? Oke, gimana caranya baju yang biasa itu jadi keren karena kamu pakai kayak gitu loh. ya. Kayak kita pakai baju branded, bajumu branded ya, oh keren gini. Padahal dia ngomong keren ke bajunya tau nggak? Bukan ke orangnya. Bukan ke orangnya. Iya benar-benar. Kalau aku lihat, oh aku keren pakai baju ini, habis itu, bajumu keren tuh. Maksudnya kayak aku dibilang bajuku keren tuh, aku aku merasa terhina. bangga. Aku nggak merasa terhina gara-gara baju keren. Bajuku ya harga segini ya, masa Iya, keren iya. bajuku ya enggak masalah. Jadi dia beli branded sepatu ini, sepatumu keren, kayak aku sepatumu keren udah branded. Kayak gitu loh. Iya, benar. Tapi tergantung kitanya sih kayak Kalau kamu pribadi kayak gitu ya. kita gitu. kamu nggak Misalnya kita kadang emang ada arus yang harus gitu. Misalnya kayak kita mungkin kadang-kadang harus punya 1-2 lah masuk branded. Kalau buat Oke, model ya. Iya, iya. Buat kayak kita harus kelihatan perfeksionis. Model itu kayak kita tuh misalnya kayak kita fashion show kan, kita harus pakai baju yang keren gitu loh. Jadi biar ntar desainer lihat kita udah keren duluan. Oh, nanti misalkan lagi pakai buat audisi, Nah, terus audisi dan buat sebagainya, kita harus- GR gitu. Jadi apalagi ada Pas banyak GR, stakeholder kan, kan bisa ada desainer lainnya juga. Loh, lihat nih modelnya siapa ya, kok keren. jangan lusuh juga ya kan. Jangan musuh yang kumuh gitu. Kita tetap baju yang oke gitu kan. Tetap Maksudnya punya paling nggak 1-2 barang benar. brand, cuman nggak yang salah dong nggak kalau full orang mikir. brand, sepatu Iya. brand semua, habis itu baju nggak semua. Terus temenannya harus yang ke kafe-kafe yang mahal-mahal. Gitu. Enggak sih, itu kalau buat itu aslinya nggak semua orang kayak gitu kan. Kayak di model tuh juga aku alhamdulillah sekarang ya model yang di Jawa Tengah dan Jakarta pun semua nggak yang high class gitu loh maksudnya. Jadi kayak model yang high class kayak dan sebagainya tuh kayak cuma image Image aja. Stigma orang Stigma aja. orang, ha-ha. Mikirnya wah Kayak model. mungkin dulu ada kayak sinetron, oh model gini harus gini kayak model tuh dibilang iya, image benar, yang wah benar, gitu. benar, benar. Padahal mereka tuh orang-orang yang model Jakarta pun nggak semuanya orang Jakarta, orang Jawa Timur dan sebagainya gitu loh. Orang Dan mana? kalaupun mereka spending money untuk misalkan gaya hidupnya mereka makan di restoran mahal ya karena memang mereka Memang punya uang ha-ha. itu kan. Jadi kayak mungkin ada tabungan yang buat mereka buat
menghargai diri. lifestyle ya, Menghargai diri. reward Iya, reward gitu diri kan, kayak sendiri. gitu. Dan itu nggak harus model Nggak sih, harus, kayak semua pekerjaan Ya, juga bisa gitu. pasti dia kan sekali-sekali makan nih, cuman karena lagi di Instagram atau di Instastory kayak wih makannya enak-enak terus ya kayak di restoran. Kadang endorse kan kayak temen, ini restoranku lah. Kan biasanya kan kalau model kan channelnya maksudnya kayak kita kadang-kadang fashion show kenal, oh ini yang punya restoran ini, oh yang punya restoran ini kayak gitu. Kadang-kadang kan butuh model ya kawan. Bener-bener. Kamu mau nggak? Padahal di-endorse ya. Padahal di-endorse tau nggak kayak gitu kan. Bukan mereka, oh ya hai kayak gitu enggak. Iya. Oke. Tapi ada sebagian model yang kayak, jadi kayak ada kebagi dua gitu model nggak? Ada yang Kubunya. ada yang misalnya, tapi model kubu yang biasa, ada yang kubu yang harus tau gak? Circle-nya emang gitu. Tapi kedua kubu ini tuh nggak saling musuh itu nggak. Jadi kayak Ya udah, Kamu pilihan hidup pilihan hidup masing-masing. masing-masing gitu. Ya, benar-benar. Kayak gitu lah. Oh, seru banget Inside the Cover hari ini. Thank you banget Hussein. Sama-sama, sudah Kak berbagi cerita. Kak Elis makasih. Gak usah dijelasin kaknya dong. Dia paling bete kalau kepanggil mas. Sebutinnya terus. Nah, jadi teman-teman hari ini kita bisa ngelihat sisi lain dari seorang model, bahwa ternyata model itu gak cuma jalan di depan atau di catwalk aja 5 menit, ada banyak banget yang harus dipersiapkan olehnya, dan ada banyak kisah juga sampai akhirnya mereka jadi seorang model. Mungkin ada beberapa hal yang mereka perjuangkan, ada beberapa hal juga yang tidak mudah untuk mereka lewati. Kayak tadi Hussein cerita ada dari orang tua yang sempat gak ngebolehin sampai buang piala ke kali, ke sungai. Tapi pengalaman itu membawa dia semakin cinta justru ke dunia model yang dia awalnya juga takut dan dia gak suka. Sekarang malah jadi kayak one of the best models in Solo. Gak cuma Solo aja, dia se-Indonesia. Enggak, Solo aja lah. Thank you so much. Kita akan menghadirkan teman-teman kita yang lain, Hussein nanti. Buat memanggil saya, buat dipercaya nih ya. Sebagai talent Habis pertama. ini kayak aku menjadi penyanyi deh. Nih suaraku terlalu bagus di mic ini. Jadi kamu kalau nyanyi mesti bawa mic ini ya? Boleh gak nih? Jabut deh. Kita akan ketemu lagi di Inside the Cover episode berikutnya dengan profesi yang lain juga, dan kita akan tahu lebih kenal siapa mereka, juga bagaimana pekerjaan mereka yang selama ini kita cuma lihat dari luar aja. So, don't judge before you see inside the cover.